Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novalena Putri Azara dari kelas 9B absen 26. Di sini saya akan presentasi tentang bab 3 poin A, hakikat dan teori kedaulatan. Yang pertama, pengertian kedaulatan. Kedaulatan berasal dari bahasa Arab yaitu daulah, yang artinya kekuasaan tertinggi. Pengertian kedaulatan itu sendiri adalah kekuasaan yang tertinggi untuk membuat undang-undang dan melaksanakannya dengan semua cara yang tersedia. Oleh karena itu, kedaulatan rakyat membawa konsekuensi bahwa rakyat adalah pemegang kekuasaan tertinggi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Pemerintah oleh rakyat mengandung pengertian bahwa pemerintahan yang ada yang diselenggarakan dan dilakukan oleh rakyat sendiri. Gaya pemerintahan seperti itu disebut dengan demokrasi. Sementara itu, dalam demokrasi perwakilan, rakyat memilih warga lainnya sebagai wakil yang duduk di lembaga perwakilan rakyat untuk membahas dan mengesahkan undang-undang. Menurut pendapat Jean Bodin yang hidup di tahun 1500-an, kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi untuk menentukan hukum. Salah satu negara kedaulatan memiliki 4 sifat pokok, yaitu asli, permanen, tunggal, dan tidak terbatas. Negara yang berdaulat adalah negara yang mempunyai kekuasaan tertinggi atas suatu pemerintahan negara. Bangsa yang bebas untuk menentukan nasib bangsa sendiri, untuk mengatur pemerintahan sendiri tanpa campur tangan negara penjajah atau negara lain. Kedaulatan atau kekuasaan tertinggi suatu negara terdiri atas dua bentuk, yaitu kedaulatan dalam dan kedaulatan luar. Kedaulatan dalam berarti bahwa bangsa yang merdeka memiliki kekuasaan untuk menyusun dan mengatur organisasi pemerintahan sendiri menurut kehendak bangsanya sendiri, serta kekuasaan untuk mengelola semua yang ada di wilayahnya yang mengandung sumber daya alam baik darat, laut maupun udara. Yang kedua, kedaulatan luar berarti mempunyai kekuasaan untuk berhubungan dan bekerja sama dengan bangsa lain tanpa terikat oleh kekuasaan lain. Yang kedua, teori kedaulatan. Ada teori kedaulatan Tuhan, teori kedaulatan raja, teori kedaulatan negara, teori kedaulatan hukum, dan teori kedaulatan rakyat. Teori kedaulatan Tuhan. Teori kedaulatan Tuhan merupakan teori kedaulatan yang pertama dalam sejarah. Teori ini mengajarkan bahwa negara dan pemerintahan mendapatkan kekuasaan tertinggi dari Tuhan sebagai asal segala sesuatu. Teori ini umumnya dianut oleh raja-raja yang mengaku sebagai keturunan dewa. Demikian pula dianut oleh para raja Jawa zaman Hindu Buddha yang menganggap diri mereka sebagai jelmaan Dewa Wisnu. Contoh negara yang menganut teori ini adalah negara Jepang pada masa lalu dengan Kaisar Tenno Heika sebagai titisan Dewa Matahari. B. Kedaulatan Raja. Pada abad pertengahan, teori kedaulatan Tuhan berkembang menjadi teori kedaulatan raja yang menganggap bahwa raja bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Seorang raja bahkan tidak perlu menaati hukum norma agama. Terletak pada dasar utama teori ini adalah Niccolò Machiavelli pada tahun 1467 sampai 1527 melalui karyanya Tu Principes di Inggris. Teori ini dikembangkan oleh Thomas Hobbes pada 1588 sampai 1679.
Ia mengajarkan bahwa kekuasaan mutlak seorang raja justru diperlukan untuk mengatur negara dan menghindari homo hominis lupus. Karena kedaulatan dimiliki para raja, akhirnya raja berkuasa dengan sewenang-wenangnya. Raja Louis XVI dari Prancis dengan sombongnya berkata, "Negara adalah saya." C. Teori kedaulatan negara. Menurut teori kedaulatan negara, kekuasaan tertinggi terletak pada negara. Sumber kedaulatan adalah negara yang merupakan lembaga tertinggi kehidupan suatu bangsa. Pada penganut teori ini, melaksanakan pemerintahan tirani tersebut terbukti melalui sikap kepala negara yang bertindak sebagai diktator. D. Teori kedaulatan hukum. Berdasarkan pemikiran teori kedaulatan hukum, kekuasaan pemerintahan berasal dari hukum yang berlaku. Hukumlah, baik tertulis maupun tidak tertulis, yang membimbing kekuasaan pemerintah. Negara melindungi hak-hak warga negara dan mewujudkan kesejahteraan umum. Pelopor teori kedaulatan hukum diantaranya Hugo de Groot, Kreb, Immanuel Kant, Leon Duguid. Yang terakhir, teori kedaulatan rakyat. Teori kedaulatan rakyat beranggapan bahwa rakyat merupakan kesatuan yang dibentuk oleh suatu perjanjian masyarakat. Kemudian sebagai pemegang kekuasaan tertinggi, rakyat memberikan sebagai kekuasaannya kepada penguasa yang dipilih oleh rakyat, dan penguasa tersebut harus melindungi hak-hak rakyat. Tokoh yang mengemukakan teori ini adalah Montesquieu pada tahun 1688 sampai 1755 dan J.J. Rousseau pada 1712 sampai 1778. Beberapa pandangan pelopor teori kedaulatan rakyat diantaranya 1. J.J. Rousseau, 2. Johannes Althusius, 3. John Locke. John Locke menyimpulkan bahwa terbentuknya negara melalui A. Pactum Unius, yaitu perjanjian antar individu untuk membentuk suatu negara. B. Pactum Subjectionis, yaitu perjanjian antar individu dan wadah atau negara untuk memberikan kewenangan atau mandat kepada negara berdasarkan konstitusi atau UUD. Montesquieu berpendapat bahwa agar kekuasaan dalam suatu negara tidak berpusat pada seseorang, kekuasaan dalam suatu negara dibagi menjadi 3 kekuasaan yang terpisah. Pembagian kekuasaan dalam negara dibagi atas 3 kekuasaan, yaitu A. Kekuasaan legislatif, B. Kekuasaan eksekutif, C. Kekuasaan yudikatif. Terima kasih, maaf jika ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.